Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat muda yang sedang menyaksikan poster podcast Sarjana Terapan Keuangan. Poster merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika yang ingin belajar mengenai ekonomi dan juga keuangan, mengenai perpajakan, perbankan, dan pasar modal, serta dunia seputar kampus. Nah, kali ini nih masih dengan episode yang spesial, yaitu hari jadinya Sarjana Terapan Keuangan yang ke-13 tahun. Kita kedatangan tamu yang juga spesial banget, yaitu kepada yang terhormat Ibu Christina Kuri SEME selaku Kepala Akademik dan sekaligus juga sebagai salah satu dosen yang istimewa, serta kepada Pak Slamet sebagai staf akademik juga ya Pak ya, administrasi juga. Nah, apa kabar nih Ibu Bapak? Mungkin bisa dijawab pakai mic-nya. Baik, sehat, syukur ya Bu ya Pak. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa di sini sih soalnya. Diopnam ya pastinya ya. Gimana ini Pak Bu, kesibukannya gimana nih selain ya ngurusin kita nih sebagai mahasiswa nih? Mungkin Pak Slamet duluan. Langsung dilempar. Kesibukannya ya tentu apa ya? Ini saya langsung serius gini jawabnya kan. Kayak PR ya, tanya jawab. Ya dengan adanya pandemi ini ya luar biasa, yang tadinya tidak terpikirkan mau tidak mau untuk melayani kegiatan KBM ya, kuliah belajar mengajar, itu luar biasa effort kita, termasuk gak kenal malam, gak kenal pagi, gak kenal siang gitu. Harus lebih kerja ekstra ya Pak, betul. Pandemi ini ya. Iya, lebih ekstra gitu. Kerjanya lebih 2 kali lipat kali ya. Lebih ekstra, lebih ini. Iya. Sebelum Bu Kuri jawab, saya sampai lupa nih saking deg-degannya ya ketemu dengan dua orang yang penting banget di Sarjana Terapan Keuangan, sampai lupa memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama saya Prita Andisya Kamalia, merupakan salah satu mahasiswi dari Sarjana Terapan Keuangan angkatan 2019. Dan kenapa kok bisa sih saya deg-degan? Gimana nggak kedeg-degan orang ketemu sama dosen sendiri kok? Ya, betul sekali dengan Bu Kuri, beliau adalah salah satu dosen saya, makanya saya bilang dosen istimewa karena salah satu favorit dari mahasiswa. Gimana nih Bu? Sibuk gak nih Bu? Masa begitu ya? Betul. Kalau ditanya kesibukan sih ya rutinitas itu memang hal yang biasa. Tetapi di era pandemi seperti ini yang dituntut lebih ekstra adalah menyiapkan materi perkuliahan. Kalau dulu kan kita ibaratnya misalnya kita belum membuat PowerPoint-nya, kita bisa langsung mengajar dan menulis di papan tulis. Karena memang kalau materi kan kita memang sudah paham ya. Cuma kan kadang-kadang kita perlu memberikan materi yang lebih terstruktur dan lebih siap untuk diberikan. Walaupun kalau ditulis sama saja. Nah kemudian kan artinya dalam 1 semester ke depan ada kurang lebih 14 kali tatap muka, berarti kita harus menyiapkan misalnya materi-materi apa yang kira-kira perlu kita tekankan. Jadi supaya lebih menarik kan, ada apalagi masa-masa online begini ya Bu ya. Kita lihat aduh udah pusing dan segala macam. Apalagi kalau hitung-hitungan suruh online. Nah, itu biasanya. Berarti Bu Kuri sering dong dibilang, "Maaf Bu, jaringan saya error." Oh ada kadang-kadang yang begitu, bukannya sering ada. Oh sering ada. Ada. Nah, gimana nih Pak Slamet nih sebagai sekretariat, kalau saya lihat absensi banyak yang telat di Febiola, gimana tuh Pak? Yang jelas pertama aja pasti diingatkan dulu dong, jangan sampai telat terus gitu kan. Sekarang kan udah zaman digital ya, mau tidak mau jangan dari seginya dari kita sebagai pengelola ya Mbak ya, tapi dari mahasiswanya juga harus aware juga. Oh iya ini digital, nggak boleh telat, nggak boleh ini, pokoknya sesuai dengan seperti apa yang luring aja.
Karena sarjana terapan keuangan ini peraturannya juga ketat ya. Karena biar kita mahasiswa juga Iya. lulusan sini berkualitas Kalau banget saya ya sih Bu ya. biasanya minggu sebelumnya saya sudah jelaskan kalau tahu jaringan kan memang jaringan tidak bisa kita tebak ya Betul, kapan Bu. terganggunya. Tapi saya selalu bilang kalau misalnya mau kuliah cek dulu jaringannya. Kalau misalnya kurang baik cari tempat yang kira-kira memang jaringannya baik. Karena untung ruginya kan bukan dosen yang ngerasain mahasiswanya. Kitanya ya Bu ya. Iya. Jadi Kalau Ibu udah warning nih, udah kasih iya, antisipasi. udah informasi dulu supaya sama-sama saling memahami. Karena kan seperti ini kan kita nggak bisa bilang bohong, jangan-jangan jaringannya Nggak mungkin pura-pura. ya, Bu, Iya ya. kan nggak mungkin. Naik gunung aja ya, Pak, ya? Enggak, tapi emang namanya jaringan kita nggak tahu hari ini baik, tiba-tiba bisa jelek. Jadi Jelek ya juga. kembali lagi saya selalu bilangin pokoknya yang rugi tidak kuliah itu kalian sendiri sebagai mahasiswa. Iya betul. Makanya saya juga salah satu mahasiswa yang begitu juga sih Bu sebenarnya kalau saya gitu sering kayak gitu, soalnya mungkin sobat muda juga mungkin wah gitu juga tuh, tapi dosen-dosen kita sebenarnya udah tahu ya Bu ya, udah tahu tuh, udah paham sebenarnya. Makanya Bu Kuri selaku kepala akademika di sini sudah merancangkan bagaimana nih materi-materi yang mau kita kasih, jadi supaya kita sebagai mahasiswa memahami meskipun secara online gitu ya Bu ya. Iya. Dan juga dari Pak Slamet juga bagian staf sekretariat sudah memberikan kayak peraturan, terus juga pengumuman sebelum ujian ya Pak ya, udah di broadcast Betul, nih ya Pak. Betul. Kayak terakhir kemarin kan broadcast harus apa sih sebelum ujian itu harus bagaimana? Kalau sebelum belajar mulai itu harus bagaimana? Seperti Pak Guru ceritakan jaringan tadi, harus peralatannya harus disiapkan, persiapan akademiknya juga gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan saja tapi kan harus Mencermati juga Iya, segala macam. betul. Makanya Harus nggak mencermati. salah sih kalau saatnya lulusan jadi sarjana terapan keuangan itu mempunyai lulusan yang berkualitas semua. pasti. Pastinya, itu. tapi pastinya sobat muda nih Pak, Bu, pasti penasaran gimana sih sejarah dari sarjana terapan keuangan, alurnya bagaimana, mungkin bisa diceritakan oleh siapa nih? Yang Langsung Bu Kuri. langsung paling diceritakan. tahu Bu. ya monggo. Oh, silakan. Mungkin kalau ditanya bagaimana sejarah berdirinya, untuk pertama kali memulai proposal pendirian sarjana terapan ini memang sudah dimulai dari berbagai macam orang yang dulu mengerjakan, sampai tiba di suatu periode tertentu kok nggak maju-maju, hanya sekedar rapat-rapat, kemudian ada beberapa kali tidak disetujui oleh pemerintah, dibalikan kembali waktu itu. Nah, Kok mengalami masa-masa sulit ya Bu? ya karena kan kalau kita mendirikan prodi itu harus ada surveinya, apakah prodi ini memang dibutuhkan, apakah layak atau tidak. Nah, kebetulan waktu itu setelah lama tidak jalan, saya diajak bergabung untuk membantu membuat proposal pendirian D4 ini setelah beberapa kali dari ada beberapa profesor yang sudah juga membahas. Nah, ketika saya ikut masuk, nah di situ didapatkan informasi bahwa ada 150 mata kuliah yang memang belum diajarkan. Banyak banget Bu. Banyak. Kok bisa? Bisa karena Kenapa tuh? karena kan kita ngambilnya kan keuangan. Kalau ekonomi kan skupnya itu. Nah, sehingga setelah dilihat itu oh ternyata kita awal mula sebetulnya bukan keuangan, rekayasa keuangan. Kok bisa rubah nama? Gimana nih Bu? Penasaran Iya, juga nih soalnya soal karena ini. nama rekayasa itu kan seolah-olah jadi kayaknya negatif karena Oh, rekayasa, iya, rekayasa palsu gitu kan ya. Kayaknya kayak dibuat-buat atau dibuat strategi apa, kayak kesannya tuh kurang baik. Nah, sehingga kita cari nama. Nah, waktu di awal itu adalah D4 Ilmu Keuangan. Oh, ada ilmunya. Kenapa Ada Bu? Kok pakai ilmunya. ada ilmunya? Kenapa? Karena pada saat itu tadi dasarnya adalah kita bergerak di bidang yang memang materi-materi itu belum banyak dan belum secara umum diberikan. Jadi nama mungkin sama, tetapi kedalaman materinya itu berbeda. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang ada nama yang kadang-kadang mirip, kok di sana namanya ini, di sini namanya bukan karena namanya berbeda. Kita memberikan nama memang sesuai dengan apa yang akan kita berikan. Nah, kemudian sempat survei ke sekolah-sekolah, menyebarkan kuesioner, sampai akhirnya didirikan. Waktu itu kita meminta rekomendasi ke Polban. Nah, Oh, waktu Polban pendirian, Bandung. ya untuk pendirian ini, karena kan syaratnya harus ada yang merekomendasikan. Kemudian ada juga
kuesioner disebarkan studi kelayakannya, dan ternyata memang dari hasil kuesioner itu menunjukkan bahwa kita atau prodi ini memang bukan prodi, ilmu keuangan ini memang dibutuhkan. Nah, sehingga kita membuat proposal ini kita kita susun jadi jauh lebih baik dan lebih mendekati apa yang dibutuhkan. Nah, tidak lama kemudian kita sudah mengajukan. Nah, jadi gini, waktu itu kita sudah sempat menerima mahasiswa tahun 2007. Kok bisa Bu? Kok ada mahasiswa mendaftar? Dia tahu dari mana? Jadi kita sudah promosi dulu. Udah promosi dulu. Tapi ternyata SK-nya itu nggak turun-turun. Waduh, kok ini kok kayak cerita acara sudah mau ready tapi SIK belum keluar gitu ya Bu ya? Jadi udah banyak yang mendaftar itu dulu itu. Nah, udah banyak yang akhirnya berminat pastinya. Udah waktu itu kalau saya tidak salah ya, di bulan Juli atau Agustus itu sudah ada 40 orang. Banyak. Tapi SK-nya nggak keluar. Nah, terus gimana tuh Bu cara menghadapinya? Saya juga bingung nih gimana. Akhirnya kita tidak jadi laksanakan. Kita informasikan bahwa mungkin bisa mendaftar ke prodi lain di Fakultas Ekonomi. Iya. Nah, udah akhirnya nggak jadi kan. Sampai di awal tahun 2008 keluarlah SK itu. Tetapi karena ini kan kalau perkuliahan itu kan ganjil itu selalu dimulai September, genap itu dimulai Maret. Nah, untuk yang reguler kita tidak bisa menerima di genap, harus di ganjil awal tahun akademik. Nah, sehingga perkuliahan jatuhnya di September. Diundur lagi. Tetapi pertama kali kita membuka penerimaan mahasiswa nih di tanggal ini nih 8 Juni. Makanya ini hari spesial banget ya. Pertama kali kita membuka kembali pendaftaran untuk masuk menjadi mahasiswa ilmu keuangan. Makanya ini hari spesial banget nih sobat muda nih. Responnya tuh bagus di awal. Oh iya, gimana tuh Bu responnya tuh? Yang mendaftar itu di atas 100. Wow. Jadi kalau untuk program baru menurut saya itu udah fantastis. Sangat luar biasa. Luar biasa Bu, itu sangat belum bagus. diperkenalkan kemana-mana, baru pertama kali sudah bisa dapat seperti itu. Nah, anak-anak itu lulusannya juga setelah berjalan ya, itu juga bagus-bagus. Awal mula memang agak sulit dulu tuh, pernah yang menarik tuh, mungkin kamu kalau kenal tuh kakak kelas namanya Tea. Tea itu dulu saya lihatnya tuh di variety show. Ternyata dia tuh banyak ini warawiri di layar kaca. Ngisi variety show. Saya tadinya nggak begitu ngeh, pas saya nonton sendiri dia, itu mahasiswa pertama. Dia ternyata dia itu memang gigih gitu ya, mencari penghasilan untuk berkuliah. Saya bilang, oh bagus juga nih anak-anak D4 pemikiran saya, karena mereka berjuang untuk perkuliahan mereka dengan keringat sendiri. Iya itu. Pertamanya memang agak belum memahami, pas kesini oh makin banyak ternyata yang memang orang yang gigih dengan jadi mungkin dia memilih sarjana terapan ini, mereka sudah punya rencana dulu, udah punya planning. Iya, mau kemana. Nah, sampai akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian di perjalanan itu ada perubahan kurikulum. Di tengah-tengah perjalanan itu? Iya, memang kan kalau di dalam dunia pendidikan itu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 2 atau 3 tahun sekali itu memang kurikulum itu harus direvisi karena apakah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi mungkin kalau yang begini saat ini dibutuhkan, tapi mungkin berikutnya perlu ditambahkan lagi. Bagaimana Ibu menghadapi fenomena seperti itu? Apalagi bagian akademika lagi kan? Nah, itu memang kita harus rajin-rajin mencari informasi. Kayak misalnya sekarang ya, kalau dulu e-commerce tuh mungkin orang nggak terlalu gimana ya Pak? Biasa-biasa aja mata kuliah yang kayaknya bukan pilihan utama gitu. Dulu sekarang kan e-commerce itu penting malah. Iya, apalagi di era seperti ini kan. Betul sekali, Bu. Nah, jadi memang seiring dengan perjalanannya, jadi kita selalu mengadaptasi kira-kira materi-materi apa yang memang dibutuhkan oleh pasar. Kalau dulu kan pasar modal, siapa yang mau masuk pasar modal? Yang tahu, masih awam tuh masih aduh ngapain sekarang Bu, ya ampun, di Instagram, di WA, di mana-mana ya Pak ya. Taunya jualan aja. Jualan aja. Uang. Ini malah justru saham tuh ya Bu. Aduh, keren. Punya saham nggak? Wih, mantap gitu. Apalagi anak D4 itu, saya tuh di periode kapan itu ya, lupa saya. Itu hebatnya mereka adalah kan mereka dapat
di D4 kan ada insentif tuh untuk 3 pertama, besar pertama, 3 besar kedua, 3 besar ketiga. Nah mereka ngumpulin uang untuk membeli saham. Wow. Dan itu bagus menurut saya. Berarti mereka 2014 kali ya, Mbak. enggak, kayaknya antara 12-13 Iya, ya di periode 12-13. itu. Periode belasan Iya. itu ya. Ya ampun. Kreatif. Itu mereka mengumpulkan uang untuk membeli saham. Akhirnya mengatur sendiri. Mungkin kenal Pak Yosua. Nah, Wah. diprakarsai Pak Yosua tuh waktu itu mulai diperkenalkan, mulai di Kresna di sini. Nah, itu. Itu awal mulanya. Jadi perkembangannya tuh memang Cepet banget ya sejarahnya, sempat ada struggle juga, SK belum turun tapi mahasiswa Iya. udah mendaftar. Iya. Detail banget ya Bu Kuri ya jelasinnya ya. Sampai Pak Salmo tuh ngangguk aja be diem. Kok detail banget. Kalau versinya Pak Slamet Karena nih gimana sudah nih? semuanya memang beliau ini yang langsung. memang dari awal sampai sekarang itu Bener-bener yang dari kalau yang boleh ini ya. dibilang itu apa ya, nafasnya D4 kali ya. Aduh. Nafasnya D4. Kalau Pak Slamet apanya D4 tuh Pak? Jantung? Kalau saya Kuping. bagian dari iya kuping kali ya. Kuping Oh atau tangan? iya. Benar-benar. Nah, berarti Ibu juga dan Bapak juga ini tahu untuk merubah nama dari D4 Keuangan menjadi Sarjana Terapan Keuangan. Bagaimana perasaan Ibu untuk bisa menerima nama baru lagi gitu? Ya sebetulnya kalau nama itu kan gini, pertama diploma 4. Karena gini, diploma 4 itu kan kalau kita ikuti nomenklaturnya gitu ya, KKNI-nya itu kan masuk kepada vokasi. Betul. Nah, kemudian dengan nama D4 masih banyak juga yang belum memahami bahwa D4 itu sebetulnya Setara. iya. Banyak yang Satu. belum memahami itu. Nah, tetapi kan bisa juga kita gunakan nama lain ya, Sarjana Terapan, biar lebih mudah dan lebih gampang dikenali oleh mahasiswa, dan juga orang juga lebih nggak lagi memikirkan bahwa diploma ini nggak sama. Jadi dengan nama sarjana itu memang lebih Diterima kali Lebih ya. diterima. ya lebih Lebih mudah jelas. diterima Lebih mudah lah diterima gitu ya. oleh. Dan lebih sesuai dengan kadang kan sarjana Iya. terapan, bukan sarjana biasa, sarjana terapan. Jadi bidangnya tetap masih vokasi karena menerapkan apa yang jadi sebagian ada teori, sebagian ada praktek. Bahkan lebih banyak prakteknya ya Bu ya. Iya, Pak? kalau bikin form yang susah kan nggak iya, diajarin di benar. tempat lain. Aduh, bener banget Bu. Karena Sarjana Terapan Keuangan ini langsung memfasilitasi bagian akademiknya, kayak wah langsung nih lab-labnya, langsung pengajarannya, hitung-hitungannya. Nah, bagaimana nih Pak Slamet sebagai staf dari administrasi juga, ada nggak Pak pernah merasakan kesal, merasakan sedih, apalagi ngadepin mahasiswa-mahasiswa yang kayak, Pak maaf ya Pak, absennya telat. Pak, Zoom-nya belum dikirim. Gimana tuh Pak ngadepinnya tuh Pak? Ya kalau boleh dibilang gimana kita mengelola aja ya. Kalau dibilang kesal ya kesal, dibilang enggak ya enggak ya, Tapi nggak bisa dibawa diungkapin ya Pak? dibawa aja. Tahan aja ya, Karena Pak? memang kebetulan Seni-seni. seni ya. Kebetulan kita juga menyukai pekerjaannya, jadi ya boleh dibilang setali 3 uang gitu loh. Jadi tidak harus wah saya benci banget nih orang nih gitu. Nggak bisa Susah ya, Pak? banget Harus nih. ditahan ya, Pak? Bukan Doain ditahan, aja. memang Oh, ditahan buat ya? apa sih kayak gitu gitu loh. Service excellent. Service Pak. excellent, kebetulan kan dari pimpinan kita udah ngasih ilmu juga. Butri. Langsung panggil ya. Iya, service excellent itu kan Langsung. bentuk-bentuk dari kita melayani daripada konsumen-konsumen mahasiswa ya. Namanya juga mahasiswa dimaklumin Iya, ya Pak ya. betul. Kalau dari Putri gimana nih Bu? Kekesalannya apakah ada? Apakah merasa, duh nih murid nih nggak ngerti, maaf jujur. Terus apa? Kayaknya curhat sendiri. Curhat, soalnya jujur Bu Kuri itu adalah seseorang yang sangat profesional. Jadi beliau bukannya karena depan Bu Kuri ya, jujur ketika Bu Kuri masuk terus dapat info dari teman-teman, Bu Kuri dapat rapat. Ya ampun, kita senang banget sekelas Pak. Senang banget, bahagia karena gini ya kita. Brita, saya bilang. Karena kalau Mbak Kuri itu, dia itu sebenarnya memang benar-benar mengajarkan, ayo kita sama-sama maju. Dia nggak mau mahasiswanya itu nggak ngerti setelah diajarin. Itu yang saya lihat. Karena kebetulan saya pernah admin juga. Oh, gitu loh. langsung juga. Oh ternyata harus
Oh sedetail itu dia Oh ngajarkan. banget, makanya udah seneng-seneng datang Bu Kurinya. Ayo masuk. Kayak bencana Masuk gitu, gimana? Bener, kita langsung kayak, hah? Datang. Langsung bisa segitu. Pantesan sih Pak, dosen yang lain juga sangat berkualitas. Pantesan aja orang staf akademikanya juga sekeren ini ya. Dosen yang lain juga begitu loh ternyata. Jadi mereka kalau hari libur langsung cari KP. Nah gimana tuh Pak Slamet tuh menghadapi tuh kalau dosen mau KP, terus mahasiswanya nggak bisa nih Pak, jadwal kita bentrok, gimana tuh Pak? Kalau Sebagai saya sebagai sekretariat. dari sekretariat yang mewakili teman, kita kan sudah sepakat juga dari arahan dari pimpinan, dari Bu Trinya, dari akademiknya Mbak Kuri bahwa kalau sebisa mungkin kalau misalkan memang tidak bisa ya jangan dipaksa. Tapi kalau bisa ya monggo. Yang penting tidak bentrok dengan yang lain atau mahasiswanya itu hanya terpaksa kan jangan dong. Harus dikomunikasikan dulu antara dosen dan mahasiswanya. Nanti baru kalau lapor kita. Saling jujur ya Pak. Pastinya ini sobat muda yang mendengarkan dan sekaligus menonton episode kali ini pastinya mereka juga adalah mahasiswa-mahasiswa dari Bapak dan Ibu juga. Dan daripada nih teman-teman gedek ya ampun mending ngomong aja langsung ya. Soalnya mereka kayak kadang-kadang udahlah terima aja deh sekretariatnya soalnya gitu. pernah. Mana tuh Bu? Gimana tuh? Apa namanya kan komplain kan kadang-kadang anak-anak itu suka lapor tuh sama saya, maksudnya suka Bu ini gini. Curhat gitu ya Bu? Ya, saya Curhat. selalu bilang gini, kan kita selalu membagikan kuesioner umpan balik. Oh iya, benar, bagaimana apa namanya respon anak itu terhadap kita sebagai dosen. Nah, sekarang bagaimana kita bilang dosen itu tidak baik kalau isi kuesionernya bagus semua? Oh iya. Karena Oh iya. kadang-kadang Oh iya. kadang-kadang Takut kan, gini, kadang-kadang. kadang-kadang dosennya itu sebetulnya menurut mereka itu jadi ada yang lapor kurang enak, kurang apa, tapi kuesionernya bagus semua. Kenapa? Karena nilainya bagus semua. Jadi isi kuesionernya bagus Bagus. semua. Semua. Nah, padahal kan justru yang kita butuhkan adalah kalau memang ada yang perlu diperbaiki, diinformasikan sehingga kan kita jadi bisa Dievaluasinya biar enak ya Bu ya. kan nggak mungkin kita bilang gini, maaf Pak, Bapak tidak kami kasih ngajar lagi karena anak-anak nggak suka loh. Kan Nggak ada nggak bisa buktinya, hanya nggak ada ngomong buktinya begitu. juga ya, Bu. Iya, tidak ada bukti. Tapi dengan membagikan kuesioner ada umpan balik bahwa apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu diperbaiki itu kan akan kelihatan. Biar kita lebih baik lagi Iya, ya, jangan Bu. bilang dosen ini ngajarnya nggak enak, tapi giliran kuesioner sangat memuaskan. Oh iya, Nah, Makanya kan kalau ngisi itu yang benar. iya kan, Harus jadi jujur gitu loh. gimana kan? Jadi menurut saya selalu bilang gitu ke anak-anak, isi sejujur-jujurnya, jangan karena dikasih nilai bagus, diisi bagus semua. Betul. Tapi kalau bilang kemana-mana, nggak enak, dosen Nggak ngajarnya nggak enak. Gitu. Kuesionernya Saya bagus. salah satu yang mengisi sangat memuaskan Bu sebenarnya. Makanya nih mau tanya, kalau kuesioner kayak gitu bakalan ketahuan nggak sih kalau kita yang nulis? Sebetulnya gini, kalau saya, karena saya kan biasa koreksi ngeliat tulisan tangan. Sebetulnya tulisan tangannya saya sih hafal. Tuh kan. Cuma kalau buat saya nggak akan pernah mau Mengungkap memasukkan, lah. udah biarin Nggak karena etis kan. justru itu adalah bagus memberikan masukan, Jujur gitu ya, jujur. Tapi kalau memberikan informasi artinya sebetulnya nggak enak tapi dibilang enak, itu kan yang rugi mahasiswa sendiri. Karena apa? Udah tahu nggak enak, dibilang Bukannya ngomong bagus. malah. Akhirnya dia sendiri kan yang menerima dampak dari situ. Jadi kalau saya selalu bilang di kelas saya, isi sejujur-jujurnya. Kadang kalau ngisi kuesioner kan kadang saya suka keluar. Karena apa? Kadang-kadang mungkin mereka ngeliatin dosennya, mau ngisi, mau nggak enak takut dilihat. Apalagi yang duduknya paling Ntar depan. nilainya- ntar Nah. nilainya kurangin nih. Iya, jadi kan takutnya ketahuan gitu. Itu yang Pak Slamet katakan adalah yang saya rasakan. Pak. Padahal dosennya nggak tahu loh. Oh iya. Padahal Nggak dosennya nggak tahu. tahu. Ya, saya Makanya Dosennya kalau nggak gitu. tahu loh. Yang tahu hanya kita Iya. pihak sekretariat. Kalau saya sih tahu karena memang saya kan membantu membuatkan laporannya, hasilnya gitu. Nah kalau dosennya sendiri yang nggak tahu siapa yang ngisi, anaknya yang mana yang ngisi. Kadang-kadang gini Mbak Prita, kita anggap, udah enggak, ini udah bener nih. Ternyata dari Mbak Guru sendiri dia tanya, ini kemana si A, si dosen ini kok begini-begini, tapi hasilnya dari mahasiswa begini, loh kok gitu? Iya. Oh, jadi suka ada kesalahan data gitu segala Bukan, macam. jadi Itu gimana? yang dilaporkan anak-anak dengan umpan balik yang diberikan Tidak. itu tidak sama. Jadi nggak relevan. Nah gitu. itu tadi saya bilang, mereka bilang gini, dosennya ini nggak enak, ini nggak enak gitu ya. Tapi hasil kuesioner itu bagus semua sehingga tidak ada alasan kita untuk bilang yang ini perlu dibaikin, yang ini perlu tidak ada kan. Iya, akhirnya nggak ada bukti ya udah mau bagaimana Nah lagi. itu sebetulnya kan
kalau buat saya ya umpan balik itu dari kalian, dari mahasiswa ke mahasiswa kembali. Enak nggak enak, mereka yang tuliskan. Nah, gitu. Berarti ini adalah informasi untuk sobat muda, teman-teman mahasiswa, sarjana terapan keuangan. Kalau teman-teman mau ngisi kuesioner, bener-bener jawab sejujurnya, gak akan ngaruh ya. Iya dong. Dari nilai ya. Dosennya tidak ada yang tahu. Nggak tahu, tenang. Buat yang nanti jadi mahasiswanya Bu Kuri nggak akan dapat D kalau saatnya ini. Tapi kayaknya nggak akan ngasih, nggak memuaskan tuh D sih soalnya. Ibunya juga ya kan. Cuman Iya, bisa asal ngerjakan bisa tugas semua saya sih Asal nggak pernah mengerjakan ngasih. tugas. Iya. Asal mengerjakan tugas. Lebih baik bertanya kalau sama Pak Guru. Malu bertanya sesat Tapi Nah. ujian. jalan. Oh iya benar. Lebih baik bertanya, oh saya nggak Harus. bisa itu. Lebih baik jujur ya Bu. Nanti akan diarahkan kan gitu. Akan sabar. Soalnya dosen-dosen di sarjana terapan keuangan tuh sabar-sabar soalnya. Ya, oh iya makanya Bu. kan lulusan D4 kan harus berkualitas. Betul Gitu. banget. Saya langsung masuk ke kerjaan lagi. Nah. Ngomongin masalah dosen-dosen nih Ibu Bapak. Ada nggak sih syarat atau penilaian khusus nih untuk memilih dosen-dosen yang layak atau tidak layak memberikan pengajaran kepada kami selaku mahasiswa? Kalau untuk dosen tentu ada pemilihan ya. Pertama kalau dia dosen praktisi memang sudah berpengalaman di bidangnya. Tapi syarat yang paling umum adalah dosen itu harus sudah S2. Harus Saat S2. ini karena sekarang ini dosen S1 itu tidak boleh lagi mengajar S1. Jadi harus tingkat lebih tinggi Harus gitu ya. ya S2. Kemudian kalau kita mau mengambil praktisi, seandainya mungkin dia belum S2 benar-benar belum mengambil gitu ya. Dia harus punya pengalaman dan juga punya banyak sertifikasi yang betul-betul menyatakan dia kompeten untuk mengajar mata kuliah itu. Karena ini kita sarjana terapan, praktek dan keterampilan dalam mengelola keuangan atau membuat laporan keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan bidang keuangan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita betul-betul mencari orang yang memang sudah Kompeten dalam bidangnya berkompeten gitu. di bidangnya dan sudah berpengalaman. Jadi kalau kadang-kadang kan kita bilang nggak sama sama teori. Bagaimana kita bisa bilang nggak sama sama teori kalau teorinya aja kita nggak tahu. Nah jadi kan kalau kita sudah tahu teorinya, diajarkan prakteknya, dari situ kan kita bisa meningkatkan kemampuan diri. Oh iya, kalau teorinya bilang begini, praktek gini, oh ada yang miss nih di sini, sehingga bisa kita tambahkan. Oh ya ampun, dianalisisnya sedetail itu ya ternyata ya. Itulah Betul. program sarjana terapan keuangan. Pak Selamat nih mantap banget ya. Dikit-dikit sarjana terapan, dikit-dikit sarjana terapan. Terus Bapak pernah nggak nih ketemu sama dosen yang ngeselin tuh? Termasuk Bu Kuri ya. Pernah nggak yang kayak, Pak Selamat saya nggak mau KP hari ini, saya maunya minggu depan aja. Pernah nggak tuh Pak? Ada. Oh pasti ada. Tapi kan kita aduh, Ada. bagian krunya bilang sebut nama jangan dong. jangan disebut nama. Ditandain Nggak nanti boleh sama Pak Selamatnya Nanti nanti. bisa berkurang nanti nilainya. Ya berkurang nanti nilainya. Enggak, Aduh karena gimana sih memang kru? sebetulnya tidak harus disuruh ya. Karena memang sudah ada aturan bahwa kalau dalam satu semester itu ada 14 tatap muka dengan 2 ujian, 1 UTS, 1 UAS. Jadi 7 kali tatap muka sebelum UTS dan 7 kali tatap muka sebelum UAS. Nah, kalau belum 7 itu harus dipenuhi karena nanti akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja prodinya. Jadi kalau tidak terpenuhi itu akan membuat nilai prodi itu turun. Nah, itu kita Oh, jangan sampai begitu. begitu. Iya. Betul sekali. Tapi sejauh ini ya Pak Bu Prita sebagai mahasiswi di Sarjana Terapan Keuangan sejauh ini semester 4 gak pernah tuh ada yang namanya dosen mau ngundur-ngundur KP, malah KP yuk gitu. Saya juga bingung tuh Bu. Pak, kenapa kok dosen-dosen yang berada di sini ya itu pada semangat untuk mengajar, Karena semangat tadi untuk kan harus memenuhi 7 tadi. Karena itu memenuhi 7 Karena tadi kan. memenuhi. Karena juga berkompeten juga mereka Iya. ya. Lagi Kan- pula juga buat ganti untuk pengganti KP-nya itu kan susah. Kalau orang biasa bekerja dengan baik itu berarti dia akan sadar dengan tanggung jawabnya. Iya. Jadi dia merasa masih kurang, dia nggak akan senang itu Nggak akan kurang, dia harus sesuai. Bahkan ya Bu, Pak, malah ada beberapa dosen yang gini, kok kayaknya kurang ya kita tatap mukanya segini ya. Buat kalian yang mau tambahan langsung WA saya aja langsung loh. Itu saking kompetennya luar biasa. Bener-bener sarjana terapan keren banget ya memilih Keren dosennya dong. ya, berkualitas Kalau saya- banget. Makanya pertama dan satu-satunya di Oh Mars, Indonesia. bisa nyanyiin ya nggak Pak? Waduh saya lupa itu. Ya gimana? Slogan. Slogan. Oh slogan, tapi ada bukan Marsnya nyanyian. juga loh. Marsnya itu ya D4 Satu. 1.
D41, D41 gitu. Dikira mau dilanjutin Pak. Mau dilanjutin. Ya kalau itu slogan pertama dan satu-satunya. Ya karena dulu awal Mantap. berdiri belum ada yang Belum punya program Prodi yang studi ini. tentang keuangan. Berarti ini benar satu-satunya sesuai Marsnya juga ya? Iya, dan sekarang udah mulai banyak ada beberapa yang sudah mulai meniru sarjana terapan ini. Oh, Tapi masih begitu. jauh. Masih jauh, masih kalah jauh. Ya kan? Iya. Masih kalah Ya, jauh. krunya langsung ketawa tuh. Makanya. Nah, Pertama dan Dan satu-satunya. satu-satunya. Nah, tetap biar jadi pertama dan satu-satunya proses yang ingin diterapkan nih. Apalagi dari offline langsung ke online yang tadinya kita cuma dibilang libur 2 minggu malah jadinya setahun lebih. Gimana nih Ibu Bapak untuk prosesnya nih dari pengajaran dari offline pindah ke online, cara menghadapi mahasiswa, kebijakan yang berubah-berubah. Iya, emang kalau situasi seperti ini tuh unsur uncertainty-nya tinggi ya, ketidakpastiannya itu tinggi karena kalau kita berbicara digital, nah waktu di awal-awal tuh kesulitannya adalah komplain dari mahasiswa itu adalah kembali lagi pada kuota. Betul. Salah Pasti satunya. dia akan bilang kuota habis. Tetapi kan yang perlu dipikirkan adalah kompensasinya. Walaupun kuota ada, tapi kan dia tidak lagi mengeluarkan seperti biaya transportasi, tidak harus juga jajan di Kampus juga, yang rantau juga nggak perlu ngekos ya Bu ya. Nah, iya. Nah, mungkin kalau saya ya pasti ada dua sisi, ada enak, ada tidak enak gitu Ada plus ya. minusnya ya, Iya. Bu ya. Nah, kelebihan berikutnya adalah mau tidak mau kita dituntut harus memahami proses digitalisasi itu, online itu. Kalau dulu kan waktu pertama-tama Zoom itu kan ribut banget. Ini nggak bisa connect. Betul Bu. Nggak kelihatan. Nggak bisa share screen. Nggak bisa ini. share screen. Jujur Iya. saya dulu Zoom itu apa sih gitu. Oh, jadi bagian sekretariatnya Iya, juga sempat Google kayak, Meet itu apa gitu. Iya, itu dia makanya. Jadi waktu awal-awal tuh memang agak berat. Tapi setelah berjalan ke sini, ya mungkin kan karena kita juga harus menjaga protokol kesehatan ya. Betul. Karena waktu itu pandemi juga agak sedikit tinggi angkanya waktu itu, sehingga kita tetap menjalankan pokoknya total pertemuan itu termasuk ujian UAS harus ada 16 kali tatap muka. Kemudian setiap dosen itu diminta untuk membuat atau mengisi KRP, kartu realisasi pengajaran, di mana isinya apa yang dia ajarkan pada pertemuan tersebut. Pakai metode apa juga gitu Nah, ya, Bu itu ya? diisikan. Nah, kemudian terus dia juga harus bisa memantau mahasiswanya, siapa saja yang tidak masuk, kemudian siapa saja yang aktif. Nah, karena kalau kuliah online kan kita nggak tahu sebetulnya itu anak ngerti atau nggak, bisa saja kan di layar kayaknya memperhatikan. Nggak taunya rekaman. Padahal kita juga nggak tahu juga apakah dia betul memahami atau supaya kelihatan memahami. Nah, kalau saya sih selalu menyatakan bahwa kalau kita ngajar itu anak-anak aktivitas itu dikasih nilai supaya anak itu Semangat lebih gitu aktif, ya, Bu. iya kan? Semangat juga. Coba kalau ini nilai, kalau saya di kelas saya kan suka manggilin ya. Iya betul sekali Nevita Bu. nih mahasiswa saya panggil kalau nggak bisa. Tanggal berapa Hati-hati. sekarang? 18. Hati-hati Nomor itu. 18. Betul Bu. Siapa? Nanti kalau maju saya tandain. Nah, nanti kalau yang nggak maju suka nyebut, "Bu, ini Bu." Ya kan Iya, gitu. begitu. Online juga saya tetap lakukan seperti Begitu itu. juga Bu. Iya. Ya ampun benar-benar. Soalnya Ciri kalau khas berarti ya. Soalnya kan kalau enggak kita kan nggak bisa menilai. Jadi maksud saya gini loh. Aturan nilainya 50, tapi karena dia aktif, nah, kan bisa jadi Nilai 60, bisa 60. 70. Kenapa? Karena dia aktif. Jadi mungkin saja pada saat ujian dia belum begitu memahami, atau mungkin dia lagi banyak pikiran jadi galau ngerjain ujian. Padahal sebetulnya dia Bisa selama gitu, perkuliahan aktif. bisa. Jadi kan kita kan banyak penyebab karena ini online kan. Jadi banyak penyebab yang mungkin juga gara-gara kesel misalnya mati hidup sinyalnya sehingga kan nambah emosi jadi Emosi, kelupaan. Jadi nggak Nah, fokus juga ya Bu. Iya, jadi dengan aktivitas itu minimal bagi dosen bisa mengenali mahasiswanya apakah dia ngerti atau tidak, atau mungkin ada yang misalnya ya udah mentok mau kita apain juga ya. Ya, mau gimana lagi? Iya, emang udah segitu mampunya. Nah, kita mau apa, akhirnya kan kita sebagai dosen tentu punya penilaian tertentu untuk kondisi yang seperti itu. Kalau orang yang nggak memahami ya, mau kita cubit-cubit, kita apain, Diinstal ulang juga sama. Nggak akan bisa ya, nggak Pak? bakal Nggak bisa. akan Nah, bisa. jadi
Makanya saya tuh selalu menyarankan anak-anak itu untuk aktif. Jadi dengan aktivitas itu, kalau ujiannya tidak terlalu baik, tapi dengan aktivitas itu kan bisa menambah poin. Makanya kelas saya sih biasanya, kalau yang sampai nggak lulus itu udah bandel banget. Udah over banget. Itu, Udah betul nggak itu. bikin Karena tugas. Saya Jadi- tahu sekali kan. Udah nggak bikin tugas, nggak aktif Nggak lagi. aktif. Ya udah. Apa kalau online begini kan ditutup lah, udah selesai. Oh, jadi di sini ada para kru juga nih sobat muda dan mereka langsung tunjuk tangan. Langsung tunjuk tangan langsung bilang saya Bu. Ya ampun. Nah, apalagi nih sekarang kan udah absennya bukan manual lagi ya kan Bu, Pak, lewatnya Febiola yang sudah diberikan akses oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gimana tuh trouble-nya tuh? Karena kan beda juga servernya, gimana juga metodenya. Pernah nggak mengalami kesulitan atau bagaimana? Sulit banget kalau Sulit banget. kesulitan. Sulit banget. Sulit banget. Kesulitannya karena kan pertama ini kan butuh sinkronisasi. Iya. Nah, jadi kalau bagian sinkronisasi itu bagiannya Pak Slamet. Jadi kan pertama itu mesti dicek sesuai nggak nih jumlah kelasnya dengan mahasiswanya dengan mata kuliah. Kadang-kadang kuliahnya. ada mata kuliah A, tapi kelasnya itu kelas B. Terdaftarnya di kelas C. Jauh Nah, ya, Bu? kadang memang kadang ada namanya teknologi ya, pasti ada plus minusnya. Nah, kadang-kadang yang seperti itu, nah itu bagian Pak Slamet tuh yang merapihkan. Jadi tanya ke anak-anak gimana tuh Pak benerinnya? Benerinnya luar biasa ya. Pantes sampai jenung loh Bapak, sampai ini loh Oh Pak. iya, makanya sampai habis. Oh ya ampun. Tapi saya seneng aja di sarjana Bahagia terapan gitu ya, keuangan. Pak? Gitu loh. Iya. Karena gini, satu program kalau memang programnya itu tidak friendly gitu ya, mau nggak mau kita harus belajar. Tapi belajarnya juga sambil langsung praktek gitu loh. Memang kesulitan Belajar kita langsung seperti praktek. Mbak Kuri bilang bahwa harus disinkronisasi jumlahnya, kelasnya. Kadang ada double. Kemarin dicek ternyata double. Ada kelas asisten tuh ada 3 atau 4. Bahkan Mbak Kuri sendiri pernah komplain, Mas mahasiswa kok nggak ada? Loh kok nggak ada ya? Kenapa? Iya, kelasnya Harus ada nggak ada dicari dulu. penumpangnya. Kelasnya ada nggak ada penumpangnya. Ada yang nggak ada kelasnya. Ada namanya ada tapi nama namanya. mahasiswa orang lain. Nah, itu Ini memang sangat. suka dukanya begitu Suka kalau dukanya sangat program. luar Tapi biasa. Tapi ada sekarang lucunya juga ya Bu ya. ya makanya kadang-kadang kita kesulitannya gini, anak-anak suruh ngecek doang. Ada nggak namanya itu membutuhkan waktu 3 minggu. Iya. Cuman ngasih tahu lihat ada apa enggak. Iya, Betul. soalnya kadang-kadang juga kita udahlah pasti ada, suka meremehkan juga sih sebagai mahasiswa. Udahlah gitu. pasti ada. Pas lagi mau ujian, kok namanya nggak ada? Nah, itu karena ini kan programnya dan program kebetulan Febiola ini adalah Febiola versi terbaru yang user friendly sekarang ini dan lebih mudah digunakan. Kalau dulu penggunaan Febiola kebetulan kan saya ngikut online ya. Sebelumnya. Jadi kalau dulu itu rumahnya kita bikin sendiri. Kalau dulu dengan menggunakan Febiola. Kemudian harus ada berbagai macam file yang diberikan. Yang pertama harus kita sampaikan file narasi dalam bentuk Word. Kedua harus kita sampaikan PPT-nya untuk materi tersebut. Dan ketiga harus ada videonya. Jadi setiap kali kita menggunakan Febiola dulunya tuh harus 3 ini harus ada. Karena dulu belum ada VidCon, video conference-nya belum ada. Nah, yang jadi sekarang banyak ya, Bu? sudah ada BBB, bukan artis ya. Oh, Big iya. Blue Button. Iya, betul. Jadi itu keluaran Febiola yang baru. Dia fungsinya hampir seperti si Zoom. Jadi dia bisa video conference. Cuma memang karena ini baru digunakan ya, kalau program baru kan biasanya 1-2 pasti ada ya kurangnya. Nyangkutnya kurang. Sehingga kalau di D4 ada di sarjana terapan ini masih menggunakan 2, menggunakan Zoom juga, Febiola menggunakan juga. Febiola Tapi juga. kalau untuk absensi Febiola sih udah mantap banget ya. Bu, udah Pak. sekarang sudah oke. Udah mantap banget. Tapi nih ya Pak Bu, pernah sempat waktu itu ada teman sharing. Jadi dia itu kuliah dengan dosen A, tapi dia absen di tempat sama di forumnya itu, tapi ternyata salah dosen. Jadi dosennya nyari, kok kamu belum absen? Kok kamu belum absen? Saya udah absen nih. Terus dia udah screenshot. Kok bisa sampai kesalahan begitu? Apa karena kesalahan sistemnya? Karena juga nggak bisa ya kita memungkiri ya sistem sekarang ini ya. Itu bagaimana tuh Pak untuk menghadapinya? Apalagi suka kadang-kadang dosen ngomel. Oh, gimana sih sekretariat kok ini tuh kan? Gimana tuh? Sebenarnya dari pengelola sendiri hanya
menyiapkan rumahnya ya untuk rumahnya dan mahasiswanya gitu. Tapi untuk meminitnya misalkan masukkan absennya, jamnya atau KP-nya itu harus dosennya sebenarnya. Tuh harus dosennya. Mungkin Bapak Ibu yang Harus sedang dosennya. menonton episode ini, tolong Di Febiola. Nah, langsung di Febiola kadang-kadang anak-anak itu kurang teliti pada saat dia mau absen itu kan banyak sekali ya. Betul, Misalkan Pak. dia 10 kelas. 10 kelas mau nggak mau kan pasti itu berjejer 10 kelas. Nah, main klik aja dia di Oh situ, iya main betul. Pak, harusnya absen mungkin. dicek ya mata kuliahnya apa, Mata dosennya kuliahnya mungkin siapa. metodologi ajakan, dosennya bagus. Ternyata yang diklik malah di atasnya. Iya, malah Dosennya itu malah kesalahan bagus. deh akhirnya Nah, tuh, begitu. contohnya seperti itu sih. Terus Lebih juga ke kadang-kadang teliti ya pernah dulu. tuh mata kuliah apa saya lupa. Kebetulan Pak Slamet yang menghandle. Salah satu dosen tersebut juga absen, Pak Slamet juga bikin absen. Jadi kebingungan gimana? Kok bisa miskom gimana tuh Pak? Lucu juga soalnya saya. Dan Nah. saya absen dua-duanya untuk supaya nggak Iya. dialfain. Jadinya saya absen Betul dua-duanya. itu. Waktu itu memang saya itu masuk di program itu sebagai manajer, jadi bisa membuka di situ juga. Nah, dosen juga kan memang aksesnya dikasih sendiri. Jadi dosen bisa bikin absen, saya juga bikin absen. Cuma mungkin miskomunikasi, dosen tersebut membikin absennya di pertemuannya. Oh iya. Di ruang Ingat lagi tuh, pertemuannya, Pak Slametnya. bukan di atasnya di kehadiran. Seharusnya itu kan ada ruang di kehadiran dan di pertemuannya. Pertemuannya. Yang benar adalah di Di atas. di atas kehadiran. Kalau untuk yang di pertemuan itu hanya untuk ngupload soal nanti pada saat mahasiswa itu ke ujian itu masuk, atau kuis ya Bu ya. kuis, Bahwa pertemuan itu di untuk situ. materi. Materi betul, aja untuk tugas. materi aja. Perkuliahan atau ujian. Iya. Jadi akhirnya ya Ya double. namanya program baru ya, jadi kita memang harus sama-sama saling menyesuaikan. Saya menyesuaikan apalagi Febiola ini bener-bener baru banget, bener-bener hangatnya. Baru. Tapi Tapi udah bisa hebatnya nih, Kenapa tuh Pak? sarjana terapan ini kan untuk mahasiswanya itu saya bilang hebat. Kenapa? Karena dari kita sebenarnya kita ngasih pengertian mengenai Febiolanya itu belum semaksimal. Tapi Betul. anaknya sendiri yang luar biasa, dia mencari Betul informasi untuk masuk tersebut. Kan di YouTube ada ya. Oh iya betul, tutorialnya. YouTube ada. Betul. Dan Oh iya. juga untuk saudara informasi nih untuk Bapak Ibu Sekretariat bahwa kita sebagai mahasiswa juga sharing nih bagaimana caranya. Jadi karena sarjana terapan keuangan itu adalah sebuah jurusan yang membentuk dengan kekeluargaan, jadi kita nggak tahu apa-apa kita sharing, bahkan diem-diem nih Bu Kuri suka dibikin kelompok belajar loh Bu. Iya. Dan kenapa? Karena mata kuliah yang diajar Bu Kuri itu juga sulit-sulit loh. Makanya kita sebagai mahasiswa juga bikin kelompok belajar untuk memudahkan. Iya. Jadi materi dari Bu Kuri, PPT dari Bu Kuri Iya, atau mana segala banyak macam. hitung-hitungannya ya. Betul Bu, tuh kan langsung bilang kan sobat Luar muda biasa. hitung-hitungannya. Makanya kita langsung belajar. Nah berarti itu sudah teratasi dengan baik. Nah Insya Allah sih sudah. Insya Allah amin. Nah ada gak sih Bu Pak kisah-kisah nih yang seru kah, yang menyedihkan atau segala macam terkait selama Ibu dan Bapak ada di sini dengan Bu Tri selaku ketua prodi atau dengan staf jajaran sekretariat sendiri atau dengan mahasiswa atau bahkan dengan dosen-dosen. Ada nggak tuh Bu? Tuh, mikir nggak tuh Bu Kurinya? Saya sih nggak mikir, cuma Ya. maksudnya kalau sama pimpinan sih tentu nggak ada problem ya, karena memang Hal-hal menyenangkan aja ya Bu gitu? bukan ya, karena Oh, kan bukan juga. memang bagian pekerjaan gitu ya. Cuman kalau di D4 ini kan unsurnya lebih ke keluarganya lebih tinggi. Paling kalau sama mahasiswa banyak sih suka dukanya gitu ya. Belum Suka kadang-kadang apa, duka apa tuh Bu? Maunya dikulik nih. kalau Biar kita dukanya buka. sebenarnya bukan suka duka, pokoknya kalau mereka curhat, kadang masalah pribadi. Nah, itu kadang-kadang lucu-lucu gitu. Maksudnya milihnya tuh kenapa saya gitu curhatnya. Kan begitu banyak Oh, orang iya, gitu ya iya. curhat Kan Ibu misalnya spesial soalnya Bu. pakai telur. Iya. Almartabak soalnya. Iya, saya Spesial. curhat, ada yang putus pacar. Curhatnya ke Ibu. Iya, makanya Kenapa? nggak tahu, makanya tadi saya tanya segitu banyak kenapa? orang kenapa nanyanya sama saya. Kalau percintaan yang paling unik yang kayak gimana tuh Bu ceritanya tuh Bu? Mungkin- Paling unik di D4 banyak. Kenapa Jadi tuh? jodohnya di sini. Iya. Oh, kok Oh, Pak di sini saya banyak jodoh sekali di tahu? sini. Ih, banyak yang pacar Banyak. kan antar mahasiswa. Iya, pacar jadi pacar. Apa jadi dari kelompok belajar menjadi Dan uniknya lagi nih, setiap angkatan Kenapa kita tuh? ada yang kembar. Oh, Iya, dari awal. Oh iya bener. Iya. Oh iya bener. Setiap Angkatan pasti ada Prita yang juga kembar. ada soalnya. Iya. Bener. Selalu dia ada yang kembar.
Ya Kenapa ya pokoknya begitu suka ya? dukanya tuh pertama sih kalau urusan hati curhat. Ya. Kalau untuk masalah konflik ya pasti ada lah Ada. ya. Itu karena memang kadang kita pengennya apa. Mahasiswa Iya pengennya ya, apa? itu udah biasa. Tapi memang dengan sebetulnya dengan curhat itu bagus. Jadi bisa lebih saling mengenali dan lebih cepat teratasi apa masalahnya. Itu kan lebih enak ya Lebih enak ngobrol. gitu ya Bu ya Iya. cerita. Kalau di Pak Slamet ada nggak Pak yang curhat sama Bapak nih Pak? Kalau curhat ya pasti ada lah. Mengenai asik. yang terutama Tagih bayaran ya Pak. lagi bayaran. Kalau yang ditagih bayaran kayaknya Kalau panjang nih. yang paling suka ya, dukanya ya itu tadi apa namanya kalau kita nge-share pengumuman gitu langsung tanya, wah itu kok begini, apalagi yang masalah keuangan, aduh, itu WA langsung tuh, aduh, gimana nih, belum bisa bayar, belum ini segala macam lah, kayak gitu. Pasti ada ya Pak suka Iya, dukanya ya. dukanya kalau misalkan sampai malam, sampai di rumah masih melayani teman-teman, nanya segala macamnya. Keluarga ada protes juga Pak? Alhamdulillah sih tidak, karena sudah dikasih. Dikasih, jalan, oh boleh. Gitu. Baik. Kira-kira seperti itu sih. Berarti ada suka dukanya, ada Kalau senangnya, sukanya ada yang sedih. jelas ya senang. Seneng aja ya, apalagi ketemu Bu Kuri, orang yang happy, ketemu Bu Tri juga happy juga, jajaran sekretariat happy, Semua mahasiswa yang dibawa lucu-lucu, happy aja. dibawa happy aja, asik. Berarti untuk closing statement kali ya untuk sesi kali ini ya dari Pak Slamet dan Bu Kuri apa nih? Apa saran dan kesan dan pesan, apa harapan atau bagaimana nih? Siapa dulu nih, mau Pak Slamet dulu apa Monggo, Bu Kuri? Mbak. Kayaknya Pak Slamet dari tadi Bu Kuri terus. Gimana nih? Saya kan bisa nurun nanti omong. Oh begitu, Nyontek. siap. Kalau pokoknya kalau buat saya ya kepada mahasiswa yang penting itu ketika kita belajar yang merasakan manfaat dari pelajaran kita itu adalah kita sendiri. Jadi apabila kita masih kurang mengerti, kurang memahami, bertanya. Karena malu bertanya sesat di ujian. Waduh, beda Iya, tuh. iya kan waktu Perbedaannya ujian beda. pasti nggak bisa jawab. Betul sekali. Jadi kemudian biasakan untuk menjawab sesuai yang kalian rasakan. Seperti misalnya pada saat pengisian kuesioner gitu ya, ditanya feedbacknya apa yang kalian rasakan lebihnya dari dosen ini, kurangnya dari dosen ini, sehingga ada ada langkah yang bisa kita ambil supaya kita menjadi lebih baik. Karena masukan dari mahasiswa itu adalah salah satu cara kita juga untuk memperbaiki diri. Itu kan berarti kan koreksi bagi prodi. Kemudian kalau pesan saya buat anak D4, belajar aja sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan baik mudah-mudahan akan berhasil dengan baik dan juga sukses. Karena kakak-kakak kelasnya sampai saat ini boleh dibilang cukup banyak yang sudah posisi yang Posisi cukup yang baik. baik. Artinya contoh aja Sylvia itu 2011 sekarang sudah jadi kepala bagian marketing di Bank Mandiri. Itu kan Wah, bank keren besar. banget. Itu 2011 loh. Dan itu baru Angkatan satu orang loh Bu. Iya, Belum yang masih lainnya banyak tuh. ya. Nah, artinya kita harus yakin bahwa kalau kita berusaha kita pasti bisa. Yang penting semangat. Nah, itu aja Pak, dari saya. Mantap banget nih Bu Kuri. Kalau dari Pak Slamet gimana nih Pak? Kalau dari saya untuk teman-teman mahasiswa ya belajarlah dengan sungguh-sungguh karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Wah, Gitu keren loh. banget nih. Pokoknya Sungguh-sungguh belajar hari ini apa, besok apa sampai selesai. Insya Allah sih hasil akan tidak memungkiri usaha ya. Iya. Gitu loh. Jadi tidak boleh malas-malas dan segala macamnya. Ya bagi yang belum bergabung dengan sarjana terapan keuangan. harus sih sebenarnya. Harus dong, pertama Harus satu-satunya lah. di Indonesia Harus lah. kok. Orang ini langsung praktek kok nantinya Iya, kita. dosennya ya kan? sudah teruji. Udah gitu pasti. loh. Dan juga kita kekeluargaan jadi kalau ada masalah tinggal cerita pasti bakal kita bantu dan Siap. diatasi juga. Dan terima kasih kepada Bu Kuri dan serta Pak Slamet yang sudah hadir di tengah-tengah Sama-sama. kita memberikan sharing-sharingnya. Dan saya Prita Kamalia selaku moderator di episode kali ini. Mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.